Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holanisa. NIM saya 8572343667. Saya di sini ingin menyampaikan materi pembahasan pertama, hakikat keterampilan bahasa. Kedua, keterampilan menyimak. Ketiga, keterampilan berbicara. Keterampilan bahasa dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni aspek reseptif dan aspek produktif. Aspek reseptif bersifat penerimaan atau penyerapan, sementara aspek produktif bersifat pengeluaran atau memproduksian bahasa, baik lisan maupun tertulis, sebagai yang tampak dalam kegiatan berbicara dan menulis. Seorang dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai pengirim pesan, encoder. Jika dalam proses encoding ia terampil memilih bentuk-bentuk bahasa yang tepat sesuai konteks komunikasi. Kemudian, ia dapat memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai penerima pesan decoder. Jika dalam proses decoding, ia mampu mengubah bentuk-bentuk bahasa yang diterimanya dalam suatu konteks komunikasi menjadi pesan yang utuh, yang isi dan maksudnya sama dengan maksud si penerimanya. Keterampilan menyimak. Istilah mendengarkan, menyimak berbeda dari istilah mendengar. Kenapa? Meskipun sama-sama menggunakan alat pendengaran, mendengarkan berbeda dengan mendengar. Pada kegiatan mendengar tidak tercakup unsur kesengajaan, konsentrasi, atau bahkan pemahaman. Sementara pada kegiatan mendengarkan terdapat unsur-unsur kesengajaan, dilakukan dengan penuh perhatian dan konsentrasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai. Keterampilan berbicara. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi-situasi berbicara interaktif misalnya terjadi pada percakapan secara tatap muka dan berbicara melalui telepon. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini memungkinkan adanya pergantian peran atau aktivitas antar berbicara dan mendengarkan. Di samping itu, situasi interaktif ini memungkinkan para pelaku komunikasi untuk meminta klarifikasi, pengulangan kata atau kalimat, atau meminta lawan bicara untuk memperlambat tempo bicara, dan lain-lain. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini dilakukan secara tatap muka langsung, bersifat 2 arah atau bahkan multi arah. Modul 2, keterampilan menyimak. Menyimak bahasa adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh pembicara melalui ujian atau lisan. Menyimak bahasa merupakan pelajaran pertama menggunakan bahasa. Salah satu keterampilan berbahasa
yang didapat secara alamiah ialah menyimak bunyi, mulai dari menirukan bunyi, menirukan kata-kata, kalimat dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Dengan menyimak, yang akhirnya mereka dapat berkomunikasi dengan lancar. Menyimak konsentratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Kegiatan menyimak konsentratif bertujuan untuk A. Mengikuti petunjuk-petunjuk. B. Mengikuti hubungan antarunsur dalam menyimak. C. Mencari hubungan kuantitas dan kualitas dalam satu komponen. D. Mencari butir-butir informasi penting dalam kegiatan menyimak. E. Mencari urutan penyajian dalam bahasa menyimak. F. Mencari gagasan utama dari bahan yang telah disimak. Kemampuan menyimak lanjut dapat dilakukan melalui menyimak komprehensif, kritis, dan apresiatif. Menyimak komprehensif adalah mendengarkan untuk memahami suatu pesan, dan ini merupakan mendengarkan yang paling umum di sekolah. Modul 3, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan pendengar penerima informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan penempatan persendian. Jika komunikasi berlangsung secara tatap muka, ditambah lagi dengan gerakan-gerakan tangan dan air muka, mimik pembicara. Kemampuan berbicara permulaan berfungsi untuk 1. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi. 2. Menggambarkan suatu baik benda, tempat, orang, atau suasana. 3. Menjelaskan prosedur secara sistematis. 4. Memerankan tokoh, cerita, dan deklamasi. 5. Menceritakan pengalaman, menanggapi, dan menyarankan. 6. Melakukan komunikasi melalui elektronik. Sekian dari saya. Maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.